Jujur aja, kebanyakan nasabah pinjam online itu kalah. Bukan karena nggak bisa bayar, tapi karena ketakutan. Takut ditelepon, takut didatangin, takut data pribadi disebar. Pertanyaannya, emang beneran harus takut? Atau ada cara buat ngadapin itu semua? Takut itu wajar, tapi di dunia pinjol, rasa takut itu sering dijadikan senjata utama buat ngendaliin nasabah. Bahkan banyak yang sebenarnya mampu bayar cicilan kecil, tapi gara-gara ketakutan, akhirnya mereka stres, bingung, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini saya bakal bongkar penyebab utama kenapa banyak nasabah pinjam online ketakutan, tentunya dengan solusinya. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu ketakutan atau penyebab nasabah ketakutan saat gagal bayar di pinjam online. Bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana solusinya. Cuman perlu dicatat, meskipun kamu tahu ya penyebab kamu ketakutan dan tahu solusinya, tapi kamu tidak tahu catatan pentingnya, itu percuma saja. Nah, kita langsung saja ke penyebab yang pertama. Tidak bisa dipungkiri, hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah yang gabay di pinjol legal ya, itu ketakutan dengan hal yang pertama ini, yaitu sebar data. Atau lebih tepatnya, takut data pribadi kita disebar. Nah, kamu juga yang simak video ini atau yang nonton video ini pasti ketakutan kan? Cuman perlu kamu catat, tidak semua pinjol legal itu melakukan sebar data. Legal biasanya cuman ngancam doang. Seperti misalnya data pribadi kalian akan disebar, atau data pribadi kalian akan diberikan ke kontak-kontak kalian. Nah, beda lagi kalau pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal, sudah pasti data pribadi kalian disebar. Cuman perlu diingat ya, pinjol legal juga ada yang bisa melakukan sebar data pribadi, dan itu bukan satu dua, banyak di luar sana nasabah yang gabay di pinjol legal, data pribadinya disebar ke kontak-kontak. Nah, mereka itu dapat data pribadi kita bagaimana dan cara mengatasinya seperti apa. Untuk langkah yang pertama, kamu bisa hapus aplikasinya. Ini untuk memutus akses mereka, seperti ke galeri ataupun ke kontak-kontak kalian ya. Jika kalian sudah niat gabay di pinjol legal, kalian bisa hapus aplikasinya. Nah, dengan dihapus aplikasinya, mereka tidak ada akses lagi, dan otomatis mereka tidak bisa menyebar data pribadi kalian. Tapi bagaimana bang? Masalahnya mereka itu sudah menyimpan data pribadi saya. Maksudnya data pribadi saya sudah dipegang oleh mereka. Kamu nggak perlu takut, kamu tetap tenang. Langkah yang selanjutnya yaitu kamu bisa klarifikasi ke keluarga kamu atau kontak-kontak kamu. Kamu jelaskan kalau kamu punya sangkut paut di utang pinjam online atau di pinjol legal. Kamu bilang aja, nggak usah malu-malu. Karena hal yang pertama, kalau data pribadi kamu disebar, yang kamu takutin itu malu kan? Nah, kamu tetap tenang. Intinya kamu bilang saja sejujurnya. Atau kamu bisa bilang kalau kamu itu sudah dilakukan penipuan atau kamu kena penipuan. Kalau mereka tetap ngancam, kamu ancam balik dengan pasal ini. Kamu berikan ke DC pinjol legal yang ngancam seperti itu. Saya berjamin mereka tidak akan berani lagi ngancam kalian soal sebar data. Itu untuk ketakutan yang pertama. Apakah itu cukup? Oh, tentu tidak. Ada ketakutan yang kedua yang jauh lebih serem lagi. Yang kedua ini bisa dibilang menjadi momok menakutkan bagi semua nasabah pinjam online atau bagi semua nasabah gabay pinjol legal. Apa? Yaitu takut didatangi DC lapangan. Nah, mungkin mereka membayangkan DC lapangan itu datang ke rumah kita akan marah-marah, memaksa kita untuk membayar, atau bilang ke tetangga ataupun ke RT. Padahal faktanya mereka semua itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Cuman biasanya meskipun ada kode etiknya dari pihak OJK ya, mereka biasanya tetap melanggar aturan-aturan dari OJK. Jadi ada langkah yang harus kamu lakukan, yaitu yang pertama, kalau ada di lapangan, kamu harus hidupkan HP, hidupkan rekaman, atau hidupkan video. Jadi saat kamu menghadapi DC lapangan atau kamu sedang ngobrol dengan DC lapangan ya, video kamu itu harus nyala dan rekaman kamu itu harus nyala.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tidak berani macam-macam. Kenapa? Karena mereka juga tahu kalau dilaporkan ya, ada rekamannya, yang kena sanksi itu bukan hanya mereka, tapi perusahaan pinjol juga. Dan tentunya desa lapangan ini juga kehilangan pekerjaannya kalau dilaporkan ke pihak OJK. Jadi kamu harus siapkan itu. Dan yang terpenting ya, kamu jangan menjanjikan pembayaran ke DC pinjol legal. Jadi maksudnya seperti ini, saat DC lapangan datang, pastikan menanyakan pembayaran. Nah, kamu bilang aja seperti ini, saya tidak punya uang. Kalau tidak ada uang, ya mau bagaimana lagi? Nah, kamu bilang saja seperti itu. Kamu jangan bilang seperti ini, misalnya, saya akan bayar tanggal sekian atau bulan sekian. Kalau kamu bilang seperti itu, otomatis DC lapangan pinjol legal ini akan sering datang ke rumah kalian. Jadi kan bilang saja seperti itu, seperti yang saya bilang tadi. Itu untuk ketakutan yang kedua bagi semua nasabah pinjam online. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik soal desa lapangan. Desa lapangan juga manusia, mereka hanya menjalankan tugas saja. Tapi kalau macam-macam, ya tinggal rekam, tinggal laporkan, atau bila perlu laporkan ke pihak berwajib. Dan untuk yang terakhir, ini soal hutang kalian, yaitu takut bunga denda pinjaman menumpuk. Ini sudah pasti, hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah yang galbay di pinjol legal ya, mereka takut saat melihat bunga denda mereka atau jumlah hutang mereka. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita galbay atau telat bayar ya, itu biasanya bunganya tidak ngotak. Itu sudah sering terjadi, bukan satu dua. Jadi solusinya, kamu jangan melihat bunga denda pinjaman kamu biarkan aja. Dan yang perlu kamu tahu, maksimal jumlah denda pinjaman kita atau bunga pinjaman kita ya, maksimalnya itu 50% dari total jumlah pinjaman kita. Contoh, kita melakukan pinjaman 1 juta. Nah, maksimalnya itu 500.000. Tapi seperti yang kita tahu, tidak semua melakukan hal tersebut. Bahkan, misalnya pinjaman 1 juta, bunganya 2 juta, kan tidak ngotak. Kamu bayar saja seperlunya atau kamu bayar aja pokoknya. Tapi kalau kamu tidak ingin membayar, ya itu terserah, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Cuman ada cara loh untuk kita membayar 20% saja dari jumlah hutang kita. Contoh, kita punya hutang nih, misalnya hutang kita 2 juta. Nah, kita bisa membayar 20% saja, yaitu 200.000. Tapi ini dengan syarat-syarat OJK melalui mekanisme resmi OJK, yaitu mengajukan restrukturisasi. Nah, buat kamu yang ingin tahu caranya, kamu bisa simak videonya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Jadi itulah ketakutan yang sering dialami oleh nasabah yang galbay di pinjol legal. Tapi ada satu catatan penting, yaitu satu mindset yang bisa bikin rasa takut itu benar-benar hilang. Nah, mindset ini bukan soal uang, tapi cara kita memandang pinjol tersebut. Intinya, semua ketakutan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Selagi kita menganggap pinjol itu tidak takut, tidak seram, ya kita tidak akan ketakutan. Karena sebenarnya, seperti yang saya bilang, semua itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Jadi kalau kamu sudah mengetahui penyebab-penyebab tersebut ya mudah-mudahan saja kamu tidak takut lagi, kamu tidak panik lagi. Nah, mungkin buat kamu yang nonton video ini ya, kamu ngalamin dari 3 ketakutan tersebut. Ketakutan apa yang kamu alamin? Coba tulis di kolom komentar, supaya nasabah yang lain juga tahu apakah sama rasa ketakutannya dengan hampir semua nasabah pinjam online. Dan ingat, kamu enggak sendirian. Jangan biarkan rasa takut itu ngendaliin hidup kamu. Begitu kamu memandang pinjol itu biasa saja ya, maksudnya tidak ada rasa takut, maka seterusnya kamu tidak akan lagi takut saat galbay di pinjol legal. Tapi sekali lagi saya disclaimer dulu. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, tapi hanya membantu saja buat kamu yang tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.